Tujuan kita yang hadir di majelis taklim mengamalkan apa yang telah dia dapat dari perbuatan yang baik-baik. Itu tujuannya, bukan sekedar banyaknya doang 2 juta yang datang, atu pun nggak ada yang nempel di hatinya. Buat apaan? Jangan begitu. Sekarang kita harus perlu kualitas, bukan kuantitas. Jangan bangga dengan banyaknya yang hadir, banggalah banyaknya yang bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh ajaran Islam. Baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah di tahun baru ini kita masih bisa hadir kembali di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, halal berkah, dan Allah jadikan negeri kita negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang aman, negeri yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, waman tawadhu'a, dan barang siapa yang tawadhu. Tawadhu di sini maksudnya merendahkan dirinya. Li ghaniyin, kepada orang kaya. Li ghinahu, disebabkan karena dia kaya. Ya, sebab dia kaya, terus ada orang merendahkan diri dia di depan orang kaya. Faqad zahabah, sungguh telah hilang, sulutha dinihi, 2/3 agamanya. Lihat tuh, ya. Merendahkan diri kita di depan orang kaya karena sebab kekayaannya. Hilang pada diri orang itu sulusan, asalnya sulusani. Sulusa karena dia mudhaf, jadi nunnya dibuangin. Sulusa 2/3 dinihi, agamanya. Tapi agama di sini maksudnya adab, ya. Akhlaknya hilang, karena adab itu kan ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah, ada adab kepada manusia. Jadi 2/3 hilang, adab kepada Allah hilang, adab kepada Rasulullah SAW hilang. Kalau dia menghormati orang kaya karena kekayaannya, itu pun orang kaya yang soleh. Bagaimana kalau orang kaya nggak soleh? Orang kaya yang soleh saja tidak boleh. Karena kita tawadhu'nya, kita merendahkan diri kita sebab kekayaannya. Mengapa? Nah, ayli anna syari'ata, karena syariat Islam, ayyakuna ta'zimun nasi, supaya penghormatan manusia kepada manusia, li ajli sholahihi, semata-mata karena kesolehannya, wali ajli ilmihi, semata-mata karena ilmunya, dunat ta'zimi, bukan mengagung-agungkan, li ajli malihi, karena sebab hartanya. Karena dia konglomerat, ya. Ketemu ustadz cium tangan, ya. Karena apa? Karena kata ustadz, dia kan orang kaya, ya. Cium tangan, kali aja dibagi duitnya. Hilang 2/3 agamanya. Ya, siap, semua juga orang pada pengen harta, tapi jangan sampai begitu banget, ya. Jangan sampai begitu banget. Kita dah hormat-hormat, kagak bagi juga. Ya, makanya benar tuh kata Nabi, ibghuni fi du'afaikum, carilah aku di tengah-tengah orang yang lemah. Orang yang lemah itu ya kita,
ya, nggak punya jabatan, ya, nggak punya kekuasaan, ya, harta juga lumayan dah, nggak jadi konglomerat, ya. Kumpul begini nih, mengapa? Wa inna tunsoruna, sesungguhnya kamu diberikan kemenangan, wa turzaquna, kamu diberikan rezeki, bidu'afaikum, sebab orang lemah. Presiden nggak bakal jadi presiden kalau orang lemahnya nggak pergi ke tempat pencoblosan. Ya, kalau nggak ada yang nyoblos jadi nggak? Siapa itu yang nyoblos? Orang miskin, pagi-pagi udah pada dandan, orang kayanya udah pada ke puncak. Orang miskin, kumpul di tengah orang miskin, bantuin orang miskin, ente akan dapat kemenangan. Nggak boleh ada pejabat dikit selfie, ya, habis selfie masukin Facebook lah, ya. Ya, Ustadz begitu kagak malu ya. Mau ngapain begitu? Kecuali habaib, ulama, ini pejabat. Ya, besok dia pensiun, begitu juga nggak kita hormatin? Datang lurah, datang camat, besok camatnya pensiun datang ke sini, begitu nggak? Agak munafik tuh. Segitu hormatnya pejabat. Ya, hormatin orang soleh. Baru ini jamaah nih orang soleh, hormatin. Ya, kasih kue, kasih berkah, cakep nggak tuh? Ya, kalau orang kaya aja datang, berkatnya gede banget. Ya, orang miskin, ya, angkat pijak, orang kaya separuh, orang miskin yang pakai sepede segini doang. Orang miskin. Ini kita nih, majelis taklim ini bisa sukses. Orang miskin kumpul di tengah-tengah orang miskin. Kalau kita pengen tetap menjadi pemimpin, perhatiin orang miskin, pasti kita mendapat kemenangan. Sekarang kita jatuh dari motor, yang nolongin siapa? Orang miskin, tukang ojek itu yang rajin-rajin itu. Ya. Kalau naik ojek tambahin bayarnya. Ya. 20.000 kasih 30 gitu. Karena dia tuh yang ada di jalanan, di mana aja di pojok mana aja ada, dia yang nolong kita. Ya, ya. Pencuri-pencuri pada takut nih tukang ojek. Ya. Walaupun dia kelihatannya kurus-kurus capek, kalau udah ngelepin begal berani-berani. Ya. Itu kata Nabi itu, carilah aku di tengah-tengah orang yang lemah, hormatin, muliakan, jangan orang kaya mulu kita hormati. Ya? Di majelis taklim orang kaya kita suruh duduk di depan, orang soleh di depan, ustadz di depan. Mengapa? Supaya jamaahnya lihat, oh iya tuh guru gua tuh, oh iya tuh ustadz saya tuh, gitu. Orang kaya di belakang aja, duitnya aja yang perlu. Ya. Ya, orang kaya jangan tersinggung. Ente sedekah buat ente manfaatnya. Ente mati juga ente kagak bawa juga tuh duit. Bawa nggak? Enak kalau orang miskin mati nggak bawa apa-apa, enak. Ya. Nggak ada beban. Ya. Enak nggak? Kecuali orang kaya duitnya disedekain. Itu baru tuh ntar di alam kubur itu sedekahnya akan melindungi dia. Nggak ada bisa malaikat mendekatinya, sedekahnya jagain. Nah kalau dia kaya dong kagak sedekah, entar lo mati dicekek tuh harta ente itu. Harta itu jadi ular dipatokin ente. Orang miskin enak, nggak ada beban, ngaji lancar, makan nafsu, ya. Cuman nggak ada aja yang dimakan. Meninggal enak, mau tanya apa? Malaikat mau tanya apa? Min aina iktasabta, dari mana kamu dapat? Kagak dapat apa? Enak, aman kan? Itu. Nah, jadi kalau kita mau hormat kepada orang, mau taklim, ya, hormatlah sebab kesolehannya, sebab ilmunya. Ya, di sini maksudnya ilmu agama,
ya, ilmu yang bermanfaat. Karena dia orang alim, dia soleh, kita hormatin. Tapi juga jangan lupa dengan kearifan lokal. Artinya kita ini punya budaya, dan budaya kita bagus lah. Ya. Masing-masing kita ini, ya, kita kan ini bukan bersuku-suku saja. Kita ini berbangsa-bangsa. Ya. Mengapa kalau suku kita masih paham bahasanya? Ini sama sekali kita nggak paham. Orang Jawa ngomong sama orang Jawa, kita nggak paham. Kalau saya nggak paham, saya orang Betawi nggak paham apa-apa. Paling pahamnya sego doang gitu. Ya. Sego sama jangan ini, ya. Ya. Orang Sumatera ngomong kita nggak paham, orang Jawa nggak paham. Nah, yang menyatukan kita bahasa Indonesia. Kalau masing-masing ngomong pakai bahasanya nggak nyambung kita. Mengapa? Berbangsa-bangsa kita. Adatnya pun begitu juga. Ini harus kita jaga dan kita hormatin bahasa orang. Kita hormatin budaya orang. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup akur, damai. Nah, ada kebiasaan yang baik itu kamu liwat di depan orang nunduk-nunduk kan? Ada nggak tuh? Nunduk-nunduk gitu. Kayak orang Jawa ya, nunduk. Nah, memberi sampai tangannya begini, ada nggak? Ada begitu, memberi. Atau nunjuk gitu, ada nggak? Kalau kita sih sono. Kalau dia cakep kan? Ya, sopan, ya, itu bagus, cakep, itu kita pertahankan adat orang. Ya. Kalau orang Arab lain lagi, kita lagi duduk dilampain malah kita. Ya. Makanya Rasulullah melarang jangan melangkahi orang. Jadi diajarin Islam. Ya, adat-adat zaman dulu tuh begitu. Datang Islam menghaluskan perilaku kita. Nah, kita ini udah punya adab yang bagus, tinggal dicari yang cakep-cakep, kita pertahankan, yang tidak bagus kita buang. Nah, jadi di sini nih dalam hukum Islamnya mentakzimkan orang kaya saking kayanya dia. Jadi kita nunduk begitu, ya, kita merasa rendah di depan dia. Enggak. Kenapa? Karena yang ngasih rizki kan Allah kan. Ya. Dan rizki kekayaan dia bisa saja dalam sekejap habis. Bisa nggak? Bisa. Gempa, ya, tsunami, longsor, detik itu juga habis hartanya. Atau kebakaran, habis. Ya. Atau kayak di Afghanistan itu, ya, Taliban menguasai, habis nggak? Habis semuanya. Orang kaya pada kabur, presidennya kabur semuanya. Ya, coba kalau sampai begitu di negeri kita tuh, kabur nggak tuh dia? Mau kabur kemana loh? Ya, Malaysia perdana menterinya mundur, semua menterinya mundur. Saat itu juga habis jabatannya. Apa yang dibanggai? Dunia. Lalu kita taklim begitu tuh, kita rendah. Mengapa? Karena yang kita hormatin harta. Sedangkan harta kita semua punya harta, semua punya. Mengapa kita begitu takut banget sama orang kaya? Mending dikasih. Orang miskin lah, undangan-undangan kalau di rumah orang miskin berkatnya nggak bisa kita angkat. Saking gedenya. Orang kaya cuman besek doang, masih padang. Yang 15.000. Mana acaranya 3 jam lagi. Kejam banget tuh orang kaya tuh begitu. Kagak malu, rumahnya mewah, mobilnya 4, cuman besek kan orang dikasih. Saya ada biasa diundang, saya nggak pernah datang, ngapain? Emang nggak dapat makanan apa sih? Ya. Ya. Itu satu contoh tuh. Jangan begitu kita. Ya. Selagi Allah kasih rizki, bagi orang. Ya. Kalau kita dermawan, aib kita tertutup. Mulut-mulut manusia tidak mampu menyebut kejelekan
orang yang dermawan. Itu kalau ente pengen ditutupin aib kita, ente dermawan, nggak ada yang bisa jelekin. Ente kentut juga di masjid orang diam aja biarin. Orang kaya kentut sehat itu. Coba orang kaya pelit kentut diusir itu. Satu contoh tuh, ya. Ini kita nih yang ngaji nih, ya. Hormatin orang soleh ini jamaah, hormatin. Ya kita udah undang, suruh datang, udah datang nggak dihormatin. Ya, kami hanya bisa mengundang, tapi nggak bisa menjamu. Ngapain ngundang kalau nggak bisa jamu? Ngundang umumin sono kemari. Udah datang, maaf ya kami ngundang loh, nggak bisa menjamu. Kalau kita mengundang, kita harus menjamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, hendaklah menghormati tamunya. Apalagi tamunya diundang, diumumin. Yang kagak diundang aja kita hormatin, ya. Lihat, ini penting guys, ya. Khususnya nih buat guru-guru, ya, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh yang punya majelis taklim, ya. Jangan sampai kita rendahkan diri kita di depan orang kaya, di depan penguasa. Ya. Saya khutbah di istana itu dari zaman Soeharto. Dari mulai saya baru kawin, itu disuruh gantiin oleh Kebak Khaidir. Dan waktu itu amplopnya 30.000. Coba di istana 30.000. Memang dijemput, diajak makan di sana Padang. Pas pulang buka 30.000, masya Allah. Mana ditanya dulu sama tentara. Itu yang intinya tentara, DKM-nya tentara. Siapa yang khotibnya? Saya Pak. Mana teksnya? Saya nggak pakai teks Pak. Loh, bagaimana khutbah nggak pakai teks? Saya nggak bisa pakai teks Pak. Nanti ngomongnya ya apa aja lah saya omongin gitu. Oh nggak bisa, nggak bisa saya pulang gitu. Lalu ditanya-tanya nggak ada khotibnya. Yaudah sini lah katanya. Ya. Zaman Soeharto kan tentara semua itu, ya, serem banget tuh. Ketat banget tuh. Makanya kita ingat 30.000 tegangnya luar biasa itu. Untung nggak kena gula itu. Ya. Itu satu contoh tuh. Ya. Zaman SBY mana? SBY di samping saya tuh, saya dipanggil di samping dia salaman biasa aja, tangannya kasar, tentara, tangannya kasar banget tangannya, ya. Biasa aja. Ya. Kita cium juga, kita nggak dikasih duit juga. Itu satu contoh. Tapi kalau orang begini-begini, ya, orang soleh kita cium, yang ada di kantongnya dikasih. Orang lemah itu cakep dah. Ya. Berkumpullah bersama orang lemah. Hiduplah bersama orang lemah. Disitulah kita mendapat kemenangan. Disitulah kita mendapat rezeki. Orang kaya yang dipikirin dirinya doang. Kalau hartanya halal, kalau hartanya haram. Dan ini nggak boleh kita merendah orang kaya yang soleh. Coba lihat tuh. Ya. Nah, jadi kalau adat kita ini ada lokal, tetap kita hormat, ya. Tapi hormatnya jangan sampai merendahkan diri kita. Ya. Saya Pak Haji Madali sih cium tangannya, tapi bukan karena hartanya, karena tua, ya. Ya. Bukan karena hartanya, ya. Sebab karena dia orang tua dan dia suka membimbing kita, nasihatin kita, kita cium tangannya. Ya. Jadi bukan niat karena hartanya. Itu ya, man tawadhu'a li ghairi maskanah, tawadhu'nya tapi tidak sambil merendahkan dirinya, tetap aja biasa aja gitu ya. Dan di kita memang ada anjuran untuk mencium tangan, ya. Orang soleh cium tangan, ya, ada anjurannya. Ada orang mulia datang kita berdiri, ada anjurannya, ya. Itu ajaran Islam, ya. Jangan dikatakan enggak. Emang kalau di Arab itu salaman aja, biar gurunya begini aja. Karena adatnya lain. Kalau di kita, adat kita dari sejak kecil
diajarkan oleh orang tua kita, kalau salaman sama orang cium tangannya, kan gitu kan? Cium tangannya, bukan taruh di pipi, bukan cium. Gitu. Dari sejak kecil, pas sudah gede jangan cium tangan. Gitu. Maksud, saya 12 tahun di Arab, saya di Syria, di Jordan, di Aljazair, di Maroko, bukan di Timur Tengah saja, di Afrika Utara 8 tahun. Adat mereka begitu, guru biasa aja. Tapi dalam ajaran Islam nggak begitu, suruh cium tangannya. Kalau dia adat ngikutin, kalau dia orang soleh dicium tangannya. Makanya Islam yang merubah perilaku orang, Islam yang merubah adat istiadat orang. Jadi supaya kita mempelajari Islam untuk mengikutinya sambil mempertahankan adat yang baik di negeri masing-masing. Cakep dah nih, ya. Ini hati-hati, ya. Tapi bukan ada orang kaya kita nggak hormat, bukan. Ya, maksudnya menghormat, nunduk-nunduk. Ya. Ada pejabat nunduk-nunduk. Seakan-akan kita rendah banget, nggak boleh. Biasa aja, biasa aja. Ada lurah, ada camat, biasa aja. Ya. Lurah, camat dia ke masjid doang dia rendah. Ya. Dia nunduk-nunduk di masjid. Kita ke kantornya tetap aja bayar juga. Di masjid diam, disuruh maju juga nggak mau dia diam. Ke orang penakut entah di kantornya kita. Oh, gitu, ya biasa aja. Ya, kita orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita bersaudara. Mengapa kita harus merendahkan sampai habis-habisan banget, sampai hina banget kita? Enggak. Ya, cuman kita disuruh menghormati satu sama lain. Nggak boleh takabur. Apa itu takabur? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Wa batrul haq, menolak yang hak. Yang mengatakan yang benar itu orang susah, dia orang kaya, dia nggak mau terima. Itu sombong itu. Orang yang tawadhu adalah orang yang menerima perkataan yang benar, meskipun yang mengatakannya dari segi ekonomi lebih rendah, dari segi kekuasaan lebih rendah. Tapi kalau omongannya benar, harus kita hormatin. Itu namanya orang tawadhu. Ya, jangan merasa dia lebih rendah dari gua dong nih, nggak boleh. Hati-hati. Ya, hati-hati, ya, khususnya buat guru-guru, ya, jangan merasa murid-muridnya orang bodoh, gua dong nih yang pintar. Enggak, kita di sini belajar, saya belajar, semua kita tujuannya untuk thalabul ilmi, ya, tidak ada perasaan lebih baik, lebih pintar dari yang lain. Justru guru harus merasa bodoh, sehingga gurunya itu menambah lagi ilmunya, menambah lagi ilmunya. Tapi kalau guru sudah merasa alim, dia bodoh. Karena nggak mungkin dia baca buku lagi. Kan udah berasa, udah. Apalagi jamaahnya udah banyak. Wah, gua dong, jamaah gua dong nggak bisa dihitung. Wah, apaan tuh gitu? Ya, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita yang hadir di majelis taklim mengamalkan apa yang telah dia dapat dari perbuatan yang baik-baik. Itu tujuannya, bukan sekedar banyaknya doang. 2 juta yang datang, satu pun nggak ada yang nempel di hatinya. Buat apaan? Jangan begitu. Sekarang kita harus perlu kualitas, bukan kuantitas. Jangan bangga dengan banyaknya yang hadir, banggalah banyaknya yang bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh ajaran Islam. Baik. Fa inna man akramal mala, sesungguhnya orang yang menghormati harta, ahana, berarti dia telah menghina al-ilma, ilmu, wasolaha, dan kesolehan. Biasanya kalau orang cinta harta, pasti dia demen kepada orang yang banyak hartanya, ya kan? Kalau dia senang ngaji, pasti dia demen kepada orang yang suka ngaji, orang soleh. Nah, itu biasa itu, ya, instingnya. Tapi kita diperintahkan untuk menghormati orang soleh dan orang yang berilmu.
termasuk orang yang pergi hadir ke majlis ilmi. Jadi tidur aja nggak apa-apa. Ya. Jadi bapak mau tidur aja dapat pahala juga. Ya. Ya. Daripada tidur di rumah, mending tidur di majlis taklim dah. Ya. 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 Apalagi yang nggak bisa tidur, datang ngaji, gampang cepet ngantuk. Ya. Nggak usah pakai minum obat. Ya. Nggak apa-apa, silakan tidur nggak apa-apa. Ya. Sudah biasa jamaah saya pada tidur, biarin aja. Ya. Ya. Habis bagaimana orang ngantuk, orang capek, masa yang penting ada kalimat yang masuk ke kupingnya diikutin. Cakep. Ya. Nah ini katanya, fa inna sesungguhnya orang yang memuliakan harta berarti dia telah menghina, merendahkan ilmu dan kesolehan. Hidup biasa aja, ya. Allah yang ngasih kita rezeki dan kita tidak tahu kapan kita kaya dan kita tidak tahu kapan kita miskin. Biasa aja, ya. Apa yang kita dapat kita nikmati. Kelemahan kita ini wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, kurang, masya Allah. Kalau kita sehat gini loh, cukup banget ya. Sehat nggak makan juga kuat ya. Orang sehat nggak makan seharian kuat nggak? Kuat. Kemarin kita puasa ngapain? Puasa tak soal ngapain? Segar ya. Yang nggak puasa malah sakit juga ya. Kita udah biasa lapar. Biasa nggak lapar? Biasa. Sebulan kita pernah lapar ya. Puasa Ramadan ya. Biasa aja. Orang kaya yang dimakan apaan? Apaan yang dimakan orang kaya? Sama, nasi, sambal. Bahkan orang kaya udah kagak makan sate, udah nggak makan kambing. Yang dimakan sayur oyong ya. Kita enak nasi kembuli kapan aja ya. Ya, zuhur makan, maghrib makan, isya makan. Cakep nggak itu? Cakep. Cuman nggak ada yang dimakan loh. Nah, baik. Qala Sidi Abdul Qadir qaddasa sirrahu la budda, kata Abdul Qadir Jailani. Kalau di Afrika Utara, Jazair, Maroko, Tunis itu kalau kesandung nyebutnya Abdul Qadir Jailani. Saking takzimnya tuh ya, ame Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ada yang mengatakan dia masih hidup sampai sekarang ya, Abdul Qadir Jailani. Apa kata dia? La Buddha. La Buddha itu bahasanya harus. Likulli mu'min, bagi tiap-tiap orang mukmin, min sa'iri ahwalihi, dari semua keadaannya, min salasati asya'a, dari yang tiga ini. Artinya di dalam setiap keadaan kita, diam kita, jalan kita, semua keadaan kita harus ada tiga ini ya, tidak boleh enggak. Yang pertama, amrun yamtathiluhu, perintah Allah dan Rasulullah yang kita ikutin. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang harus kita jauhi. Wa qadrun yardha bihi, dan takdir yang harus kita redha. Tuh kata Abdul Qadir Jailani, karena dia memang alim soleh dan diamalin benar-benar, udah terbukti ya, udah amalnya terbukti banyak yang luar biasa. Setiap mukmin harus ada tiga ini di dalam hatinya. Yang pertama, perintah yang dia laksanakan. Yang kedua, larangan yang dia jauhin. Yang ketiga, takdir yang menimpa dia dan dia redho. Ajaran Islam ini seperti buku. Sebelahnya perintah, sebelahnya larangan, tengah-tengahnya mubah. Itu doang, segitu doang tuh Islam. Perintah, larangan, udah nggak ada lagi. Tengah-tengahnya mubah. Yang perintah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh.
tengah-tengahnya mubah. Mubah itu dikerjain nggak dapat pahala. Kalau yang wajib dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain dosa. Kalau yang sunnah dikerjain nggak dikerjain dapat pahala. Ya. Kalau yang haram dikerjain dosa, nggak dikerjain dapat pahala. Yang makruh begitu juga, nggak kerjain dapat pahala. Itu orang Islam. Yang disuruh kita kerjain, yang dilarang kita jauhin. Cukup udah. Ente ngapain juga nggak apa-apa. Nah, itu namanya takwa. Al-imtithalu li awamirillah wajtinabu nahyillah. Yang disuruh kita kerjain, yang dilarang kita jauhin. Satu lagi, kalau kita mendapat takdir maka kita redho. Ya, takdir yang nggak enak ya. Kalau takdir yang enak ya pasti redho ya. Takdir yang nggak enak ya, bukan takdir kejam. Ada kan dulu nyanyian kan, takdir memang kejam. Nah, nggak ada, takdir nggak kejam. Takdir itu semuanya rahmat Allah. Cuman bagi kita takdir yang nggak enak itu nggak bagus. Tapi bagi Allah, apa saja yang ditimpakan kepada kita bagus. Tapi kita nggak tahu hikmahnya. Tapi kita merasa kok rezeki sempit banget sih ya. Nggak enak kan. Justru kalau Allah kasih rezeki banyak, ente jadi lupa ngaji. Coba nih kalau lagi begini, lagi duitnya banyak, udah pada ke puncak udah, kagak ngaji. Untung nggak punya duit pada ngaji. Ada hikmahnya kan. Nah, jadi ada mungkin cerita dulu ya. Ada anak muda, matanya picak, matanya atuk doang, yang satu nggak ngeliat. Apa namanya itu? Pokoknya matanya yang ngeliat atuk. Setiap hari dia, ya Allah kok begini banget. Yang lain anak muda ganteng-ganteng, cakep-cakep, saya cuma atuk doang. Udah, suatu saat rajanya mengirim tentara untuk nangkepin semua pemuda, dibawa ke istana. Karena raja itu senang makan anak muda. Dan anak muda yang cakep-cakep dimakan, digoreng, disayur, pokoknya dimakan lah, makan orang. Pas giliran dia, kata raja, wah ini picak, jangan. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah, coba kalau saya normal, habis dimakan, untung saya picak. Ya tuh, gitu ya. Cuman karena waqanilu min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, maka kita kurang. Jadi supaya ada di hati kita semuanya ini selalu ada perintah yang kita laksanain, ada larangan yang kita jauhin, ada takdir yang kita redho menerimanya. Baik, sedikit lagi. Fa aqallu halatil mu'mini, paling tidak bagi orang mukmin la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'. Paling tidak tidak aneh dari yang tiga ini ya. Artinya atau aja udah lumayan dah ya. Menjauhi yang dilarang umpamanya ya. Ini yang paling tinggi derajatnya, menjauhi yang dilarang. Kalau yang disuruh gampang, semua orang bisa. Yang susah menjauhi yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Mana yang itu yang dideketin kan? Yang lain ini disuruh makan, yang itu, yang jangan itu tuh yang orang perhatiin. Ya, maka dalam ilmu pendidikan kepada anak-anak jangan bilang jangan, yang ini jangan, yang ini makan semua, yang ini jangan. Yang jangan itu tuh yang jadi perhatian. Jadi jangan pakai bilang yang ini jangan, nggak usah ya. Karena apa? Karena orang tuh memiliki sifat ingin yang dilarang ya. Yang dilarang itu tuh yang dia nafsu banget itu ya. Bininya dia nggak nafsu, bini orang dia nafsu ya. Yang dilarang itu ya. Itu satu contoh tuh ya. Jadi paling tidak jangan keluar dari yang tiga ini. Andai kata ada satu saja redho dengan takdir Allah cukup gitu ya. Apalagi tiga-tiganya. Payan bagi lau ayuzima ma'a qalbaha. Dia harus melazimkan di dalam hatinya supaya punya semangat
untuk menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang disuruh, redha dengan takdir Allah. Wa yuhadditsu biha nafsahu, dan dia harus selalu ngomong kepada dirinya, apa yang disuruh gue kerjain, apa yang dilarang gue jauhin. Kalau gue mau dapat takdir yang jelek, supaya gue redha kepada Allah. Wa ya'khudhul jawarihu bi fi sa'iri ahwalihi, dan semua anggota badannya supaya dipakai untuk melaksanakan yang tiga ini. Cakep kan? Apa yang tiga itu? Yang disuruh dikerjain, yang dilarang dijauhin, redha dengan takdir Allah. Udah segitu doang tuh ngaji, cukup dah ya. Ya, asal kita amalin cukup. Ente nggak usah ngaji di mana-mana, udah cukup. Ya, yang disuruh kerjain, yang dilarang jauhin, redha dengan takdir Allah.